Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Nesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror. Tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi. Tentunya bersama para sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya yang berprestasi, baik dari mahasiswa, dosen maupun yang lainnya. Baik, hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, dua orang yang luar biasa, ganteng-ganteng, gagah-gagah semuanya ya. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir bersama saya ada Mas Diki Eko Prasetyo. Halo Mas Diki. Siap Mas, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap dengan pikiran akal sehat. Luar biasa. Mas Diki Eko Prasetyo merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya angkatan 2017. Ya, di sampingnya sudah ada Mas Fradana Putra di Santara yang dari jurusan Ilmu Hukum juga angkatan 2017. Halo Mas Dana. Halo, selamat siang. Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Perkuliahan daring lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Ya, sekalipun ada hambatan signal ya. Iya. Namun ini semua harus dengan usaha yang Amin. Oke. siap. Signal bukan menjadi hambatan, yang penting kuota tetap masuk. Rutin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk Mas Diki Eko Prasetyo, jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 sebagai anggota tim dari PKM PSH. Anggota atau ketuanya? Ketua. Kebetulan ketua tim. Ketuanya Mas Diki Eko Prasetyo. Ya, kebetulan. Bukan kebetulan ditunjuk sebagai ketua, ya pastinya punya potensi yang lebih gitu loh. Insya Allah. Baik, sebagai ketua PKM PSH yang lolos PIMNAS 33 tahun 2020 ini ya Nah, Mas itu ya. kebetulan juga. Waduh. Itu anugerah dari Allah. Ya, alhamdulillah. Dan Mas Dana ini anggota ya. Jadi Alhamdulillah. anggota pertama di tim PKM PSH yang lolos PIMNAS ke-33 tahun 2020 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baik, sebelumnya Mas Diki Eko Prasetyo ini juga aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro atau FKMB 2017 sampai sekarang. Kemudian Hima Hukum Departemen Kajian Advokasi dan Sosial tahun 2018-2019. Kemudian sebagai tim peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan FPKHP UNESA 2019 sampai sekarang. Jadi selain bidang-bidang akademik juga bidang-bidang organisasi seperti ini juga diikuti oleh Mas Diki Eko Prasetyo ini. Kemudian untuk Mas Fradana Putra di Santara ini aktif di menjadi wakil ketua Dewan Kepemudaan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai saat ini masih aktif. Kemudian ketua tim Laboratorium Ilmu Hukum UNESA 2019 sampai sekarang. Kemudian ada Dewan Pembina Pemuda-Pemudi Kediri Cerdas 2020 sampai sekarang. Ya. Luar biasa sekali dan masih banyak sebetulnya di CV-nya, tapi kalau dibacakan satu persatu nanti durasi juga. Baik, kita akan mengenal lebih dekat bersama Mas Diki dan Mas Dana mengenai pencapaiannya lolos PIMNAS ke-33 tahun 2020 di UGM dengan PKM PSH. Saya tanya ke Mas Diki dulu. Oh, siap Mas, siap. Mengapa milih PKM PSH? Jawaban praktis atau idealis, Mas? Iya. Yang mana dulu? Dua-duanya. Monggo, iya dua-duanya. Praktisnya karena ilmu dari saya dan Mas Dana atau ilmu kami memang di PKM PSH. Kalau kami disuruh meneliti PKM eksak nanti ya nggak masuk. Jadi sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Dengan disiplin keilmuan yang kami pelajari. Tapi aspek idealis dari saya dan Mas Dana barangkali pertama adalah mengapa kami meneliti PKM PSH. Pertama perlu kami jelaskan kalau mahasiswa hukum atau fakultas hukum di Indonesia itu memang jarang, bukan berarti tidak pernah Mas. Jarang untuk lolos PKM, terutama penelitian sosial humaniora. Mungkin bisa dicek lah yang sekarang lolos itu dari fakultas hukum di Indonesia itu mungkin hanya beberapa bagian kecil lah dibanding dengan dari jumlah fakultas hukum yang ada. Karena memang pada prinsipnya fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu, nah kebetulan Indonesia juga semoga cepatlah itu
diresmikan lah fakultas hukum. Fakultas Itu hukum harapan sendiri kami, gitu nggih. ya. Nggih. Tapi terlepas dari itu memang kalau di nasional mengapa mahasiswa fakultas hukum itu jarang atau bahkan sedikit yang berminat di PKM PSH terutama karena orientasi mereka lomba-lomba yang seperti peradilan semu, debat konstitusi, karena memang itu adalah basic dari mereka. Akan tetapi kalau kita berkaitan atau belajar tentang PKM, mencoba membuat PKM, maka kalau bahasanya Mas Dana saya pinjam aja, kita berpikir out of the box gitu katanya. Saya ngutip Mas, mohon maaf. Jadi kita disuruh tuh berpikir keluar begitu, tidak hanya melihat hukum ini hanya bangunan aturan, tapi bagaimana melihat hukum itu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat begitu. Ya, luar biasa. Jadi itu alasannya memilih PKM PS-nya. Nah, ini judulnya Strategi Polarisme Hukum, Peradilan Adat Sendi dalam Menghadapi Modernisasi Hukum. Mengapa mengangkat judul demikian? Saya Mas Dana. Mas Diki dulu. Siap. Nanti pandangannya Mas Dana selanjutnya. Sebetulnya secara garis besar kami memilih masyarakat adat gitu. Mungkin untuk Mas dan juga teman-teman sekalian kan tahu bahwa masyarakat adat itu masyarakat yang memang punya ciri khas, punya karakter-karakter tertentu terutama dalam hukumnya sendiri. Mereka itu kan memang punya aturan, bahkan punya lembaga adat tersendiri. Nah, yang menjadi fokus dari kami, mengapa kami memilih peradilan adat terutama masyarakat sendi? Ini sebetulnya dekat-dekat sini aja ya, Mas. Di daerah Pacet gitu loh, Mojokerto. Pacet Mojokerto ya. Di daerah yang seringkali teman-teman mungkin muda-mudi itu kalau wisata atau akhir pekan kan di situ. Tapi barangkali ketika teman-teman muda-mudi itu wisata, jalan-jalan itu banyak lah kalau teman-teman Indonesia barangkali jalan-jalan ke situ. Tapi di situ ada sebuah mutiara tersembunyi gitu. Adalah praktik peradilan adat yang mereka itu bahkan memperjuangkan untuk menjadi desa tersendiri, Mas. Tapi memang sampai sekarang ya nyun sewu, negara melalui legislasi, regulasi dan berbagai peraturannya memang belum memberikan kemudahan bagi mereka, termasuk juga hambatan-hambatan lain yang memang membuat masyarakat adat sendi itu belum bisa menjadi desa adat tersendiri. Nah, itu yang ingin kami perjuangkan selain untuk PKM, dan semoga saja kami mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Amin. Kami minta doa kepada seluruh sivitas di Indonesia. Kami juga ingin jangka ke depannya apa yang kami gagaskan ya itu semoga saja bisa kita terapkan, kita berikan kepada masyarakat adat sendi dan juga masyarakat adat di seluruh Indonesia begitu. Tim dari PKM PSH yang diketuai oleh Mas Dik ini ada berapa orang jumlahnya? Jumlahnya alhamdulillah ada 3 Mas ya. 3. Jumlah personal karena badannya besar-besar bisa lebih sebetulnya. Ada 3 ya. Yeah. Mas Diki, Mas Dana, sama satu lagi Mbak Nadia Husna Az-Zahra 2019 dari Pendidikan IPS FISHA UNESA. Oh, jadi tidak dari hukum ya? Bukan. Okay. Dari IPS. Okay. Nah, untuk merumuskan suatu judul Strategi Polarisme Hukum Peradilan Adat Sendi dalam menghadapi modernisasi hukum. Nah, ini yang merumuskan judul ini apakah dari ketiganya atau mungkin dulu saat merumuskan ada ide ini kemudian dikeramu jadi satu, kemudian menjadi judul yang luar biasa ini. Siapa yang jawab? Mas Dana dulu. Mas Dana. Oke. Baik, jadi judul ini itu berawal daripada tugas di dalam mata kuliah hukum agraria dan hukum adat ya khususnya. Dalam aspek itu kami bukan fokus pada peradilan adat ataupun masyarakat adat, namun lebih kepada konflik agraria yang ada di sana. Jadi daripada itu kita coba gali lebih dalam, Mas. Karena pada akhirnya kalau kita melihat konsepsi Friedrich Antonovsky ini itu seseorang itu harus meneliti nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat atas keberlakuan hukum yang ada. Nah, akhirnya menemukanlah suatu konsep peradilan adat di sana. Namun masalahnya saat ini peradilan adat ini kami khawatir semakin adanya era modernisasi hukum ini berkembang, mereka terderogasi, terpinggirkan. Karena era modernisasi hukum ini memberikan suatu reduksi makna daripada hukum. Jadi hukum itu hanya dianggap hukum yang tertulis semata. Saya pinjam konsepsi dari Sabjito Raharjo itu, dia mengatakan padahal hukum itu bukan hanya bangunan peraturan semata, namun hakikat, cita-cita, dan alasan jiwa lokal
suatu keberlakuan hukum yang ada di masyarakat. Sehingga daripada 3 aspek ini membuat kami menginginkan suatu ya perubahan pandangan seperti itu. Namun permasalahannya yang menjadi hambatan daripada kami desa adat sendi ini, dia belum memiliki legitimasi. Jadi kalau kita lihat dalam rumusan pasal 8 huruf B di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu, bahwasanya persyaratan administratif desa ya. Jadi itu harus 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. Sedangkan fakta yang di lapangan itu bias sekali. Desa sendi itu hanya terdiri atas kurang lebih 650 warga dengan 323 kakak. Nah, ini kan khawatirnya kami, ini menderogasi hak-hak konstitusional masyarakat adat yang tercantum dalam pasal 18B ayat 2 UUD RI 1945. Karena ini merupakan tanggung jawab negara. Nah, kemudian kami tangkap lagi adanya era modernisasi ini justru membuat negara itu cenderung memaksakan keberlakuan hukum negara terhadap masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat konsepsi dari James R. Robinson ya, di halaman 121 buku Venetian File itu mengatakan adanya extractive institution. Jadi extractive institution itu di mana kondisi negara dia memberikan tafsir tunggal atas keberadaan hukum di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini khawatirnya apabila masyarakat ini tak segera diterlegitimasi, maka bagaimana? Apakah kita tidak bisa memberikan tikar merah kepada masyarakat adat, mereka juga merupakan warga negara kita seperti itu. Oleh karena itulah kami mengambil suatu kesimpulan, yakni kami coba menemukan titik integrasi melalui strategi pluralisme hukum. Jadi strategi pluralisme hukum itu didasarkan atas teori Wethermansky triangular concept of legal pluralism. Jadi seperti itu. Untuk merumuskan suatu judul yang luar biasa dan akhirnya lolos di PIMNAS 33 ini, berapa lama persiapannya? 1 tahun. Jadi 1 tahun. Kami itu dari Agustus 2019. Bayangkan sampai sekarang. Jadi perumusan saya masih ingat betul itu, saya Mas Diki main di kos saya. Jadi masih belum ada Covid dulu, kita bincangkan masalah ini. Untuk menentukan judul saja itu kami harus berpikir selama 1-2 minggu, Mas. Nah, karena apa? Kami lebih fokus ingin kepada objek daripada penelitian ini dan juga nanti substansi daripada penelitian ini, sehingga otomatis masalah judul ini kadang kalau guyon gini, wes judul kari-kari aja gitu, atau kira-kira aja. Makanya kadang agak jengkel sama. Iya. Padahal judul kan kepalanya ya. Seperti itu. Jadi perumusan judul ini sampai 2 minggu ya? Ya, 2 minggu merumuskan judul ini. Apakah sudah terbentuk 3 mahasiswa itu? Mas Dana, Mas Diki, dan siapa tadi satu? Nadia Husna. Buka aja, Mas. Wah, jadi begini. Iya, enggak apa-apa. Kita ngobrol. Jadi begini. Bahkan kami, jadi awal itu memang pendaftaran PKM ya, Mas ya. Pendaftaran PKM itu saya hanya Mas Diki saja, berdua saja. Dan bahkan ketika saya ajak teman-teman saya, kolega kami, satu angkatan, adik kelas 2018, 2019, kami coba aja itu. Yang satu jurusan? Ya, satu jurusan. Tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan saya itu sampai posting di Instagram saya, di WA saya, barang siapa yang berkenan ikut PKM dengan saya, monggo. Nanti akan mendapatkan suatu pembelajaran yang terbaik lah. Kami mengusahakan demikian. Akhirnya tidak ada yang komen sama sekali. Dan yang komen ini, Nadia Husna Zahra. Mas, saya pengen belajar. Nah, ketika kami melihat ada semangat daripada Mbak Nadia Husna Zahra ini, maka kami tidak ambil pusing. Oke, ayo. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena apa? Saat ini dalam era-era seperti ini, membaca atau belajar itu merupakan hal yang sangat susah ya untuk dilakukan, apalagi mahasiswa, karena mungkin dengan adanya gemerlap suatu modernisasi dan lain sebagainya. Betul. Sehingga dengan adanya itikat seperti itu, kami patut apresiasi dan hargai untuk kami ajak kerjasama. Dan alhamdulillah bisa lolos PIMNAS merupakan hal yang luar biasa. Bahkan nanti Nadia Husna Zahra itu ya, angkatan 2019 dia dapat bebas skripsi. Jadi di kelas tinggal dia belajar untuk menyempurnakan SKS-nya saja. Luar biasa. Jadi padahal sudah ditawarkan ke teman-teman sejurusan, akhirnya yang bersedia untuk bergabung di tim PKM yang luar biasa, ini tim PKM PSH yang diketuai oleh Mas Diki ini, Mbak Nadia dari jurusan Pendidikan IPS. Jadi ya mungkin nanti bisa lebih bervariasi juga, tidak hukum semua gitu kan ya. Sudah 2 hukum 1 IPS. Baik rekan Indonesia, luar biasa informasi yang
kita bincangkan pada hari ini mengenai prestasi yang sangat membanggakan dari seorang Diki dan Dana dari jurusan Ilmu Hukum UNESA. Kita akan mengulik informasi lebih jauh mengenai PKM PSH, Strategi Pluralisme Hukum, Peradilan Adat Sendi dalam menghadapi modernisasi hukum. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Prestasi. Bersama Mas Diki dan Mas Dana. PKM PSH, Strategi Pluralisme Hukum, Peradilan Adat Sendi dalam menghadapi modernisasi hukum. Baik, tadi di segmen 1 sudah diceritakan perumusan judul saja sampai 2 minggu. Ya, mungkin proses-proses setelah perumusan judul dan lain sebagainya bisa diceritakan juga, Mas, dari Mas Dana dulu. Tentunya kami melihat aspek latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang ini kan merupakan wilayah atau lokasi kita menunjukkan ada permasalahan di sana. Tentu yang kami pertama kami sampaikan adanya desa adat sendi ini belum terlegitimasi secara formil hingga saat ini, dan yang kedua adalah bagaimana era modernisasi hukum itu memberikan dampak yang besar. Jadi kami sampaikan di tahun 2019 itu ada 51 masyarakat adat yang telah dikriminalisasi. Ada pula di dalam wilayah 307 komunitas adat itu luasan lahan sekitar 313.000 hektar itu terjadi konflik agraria. Nah, ada pula di tahun 2020 itu ada pula pertentangan antara aparatur desa administratif dengan praktik peradilan adat di Papua dan juga di Bengkulu. Nah, daripada dua aspek inilah kami juga melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang memiliki lokus yang sama, dia menghasilkan yakni adanya hambatan administrasi desa Sendi. Jadi Sendi ini warga masyarakatnya dia itu masih tanda kutip itu masih ya nunut lah untuk sebagai warga desa Pacet. Padahal jauh daripada desa Sendi sekitar 6 kilo ya, 6 kilo 5 sampai 6 kilo. Nah, dan yang kedua adalah temuan adanya konflik agraria. Dan yang ketiga adalah ada temuan dari temuan akademik yang adanya usaha bersama untuk mendapatkan suatu rekognisi desa adat. Nah, daripada 3 penelitian ini dan juga beberapa latar belakang tersebut, muncullah suatu rumusan masalah. Yang pertama itu adalah kami mencoba menganalisa struktur peradilan adat sendi. Kami tetapkan lagi struktur peradilan adat sendi, yang dimana menghasilkan bukan konsepsi ya, namun struktur yang pertama adanya cakrabuana. Cakrabuana itu kalau bicara bahasa daripada aslinya cakra itu kan senjata, buana itu alam, jadi senjata dari alam. Jadi cakrabuana itu memiliki peran yang sama dengan polisi di dalam aparatur hukum negara. Ada pula di sana adalah jaksa adat. Tentu
jaksa adat ini yang memproses dakwaan daripada Cakrabuana yang memiliki peran dan fungsi itu sama dengan jaksa yang ada di hukum nasional atau hukum negara seperti itu. Nah, ada pula yang namanya kasepuan ya Mas ya, sebagai hakim ya. Sebagai hakim adat. Jadi mereka itu memiliki struktur yang sama seperti hukum negara kita. Namun sisa sendi ini praktik peradilan sendi dia memiliki yang namanya pamengku. Pamengku ini adalah seorang ataupun tokoh yang memberikan nasihat, rekomendasi putusan apabila terjadi pelanggaran atas ritual ataupun pelaksanaan adat yang ada di sisa sendi tersebut. Tapi kalau di dalam hukum negara ini tidak ada. Tapi di dalam sisa sendi mereka ditokohkan sebagai struktur peradilan adat seperti itu. Nah, yang kedua, kami coba sampaikan ada usaha untuk mencapai titik integrasi antara hukum adat dengan hukum nasional, khususnya praktik peradilan adat sendi dengan praktik peradilan nasional dan aparatur hukum adat sendi dengan aparatur hukum nasional. Nah, itu kami dasarkan dengan konsep Bermensky, yakni berjalannya 3 norma yang bersama-sama. Yang pertama adalah norma sosial atau nilai sosial, yang itu di sini ada hukum adat. Yang kedua ada norma hukum negara. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama. Dari tiga norma ini kami harapkan berjalan bersama. Kemudian lahirlah suatu konsepsi adanya integrasi strategi pluralisme hukum ini dalam 2 aspek. Yang pertama adalah pembinaan dan yang kedua adalah penegakan hukum seperti itu. Jadi prosesnya panjang sekali. Panjang sekali. Sudah dipersiapkan sebelum pandemi. Ya. Berarti sebelum pandemi sudah berproses, menyusun dan lain sebagainya. Berarti melakukan penelitian ke lokasi langsung. Jadi kalau kita sampaikan di tahun pandemi sampai tahun 2019 kami belum pernah sama sekali. Ya, karena kan kami merasa insya Allah ya, saya bilangnya ini tahun 2019 ya. Tahun depan gak enak apa-apa Mas. Gak mungkin corona itu bisa masuk di Indonesia. Seperti itu kan. Nah, kok ternyata malah berkepanjangan sampai akhir tahun ini masih. Makanya itu sampai PKM malah nggak boleh lapangan ya. Semuanya harus pakai kajian literatur. Ya, studi kepustakaan. Itu mungkin agak hambatan dikit itu. Ya, karena kan kajian terkait masalah desa sendi itu sangat terbatas seperti itu. Bahkan ini sebenarnya senang. Wah, soalnya Yogyo, lah aku lolos BIMAS. Ternyata nggak jadi kan? Via daring. Ya. Apa Mas? Tapi yang menjadi garis bawah saya tadi tidak boleh meneliti di lapangan dan harus kajian pustaka menjadi salah satu hambatan. Mengapa? Siapa nih Bapak? Mas Diki. Kalau terkait dengan mengapa kajian pustaka itu menjadi salah satu hambatan ya, kalau terkait masyarakat adat sendi gitu. Saya dan Mas Dana dan juga tim terutama baik para dosen di hukum Indonesia, kebetulan kami banyak sekali Bapak Ibu dosen dari hukum, dari fakultas dan yang lain lah, itu kami minta pendapat dan lain sebagainya itu terkait dengan mengarahkan masyarakat adat itu memang untuk sendi itu sangat minim. Jujur sangat minim. Jadi kami berupaya untuk mencari literatur ini di mana jurnal ilmiah kita dapat berapa Mas? 3. Artikel jurnal dapat 3. Terus dari website seperti LSM itu kita juga tidak dapat banyak juga. Kita berapa? 2, 3 sampai 4 lah. Itu pun juga untuk mencari substansi memang agak menjadi hambatan tersendiri. Alhamdulillah apa yang menjadi rumusan masalah kami dari kajian literatur yang memang terbatas tersebut alhamdulillah terjawab dan bisa mengantarkan tim kami alhamdulillah untuk sampai ke BIMAS. Luar biasa. Jadi di 2019 sudah dipersiapkan, sudah matang. 2020 ada tamu. Ada tamunya katanya dari Cina itu. Dari Cina. Tamunya dari Cina datang dan tidak kunjung pulang ya, menetap terus ya. Dan akhirnya menjadi pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan atau tidak? Untuk PKM dalam prosesnya ini. Kalau dibilang hambatan itu kendala dikit lah. Jangan kemudian ada ini itu hambatan kita nggak bisa berkreasi. Betul. Itu namanya pesimis itu. Ya, betul sekali. Kalau anak muda apalagi dari Indonesia yang slogannya
satu langkah di depan. Nggak boleh ngomong gitu, Mas. Iya. Jangan bilang hambatan ya, Iya. itu adalah problem yang harus kita nikmati. Problem yang harus dicarikan solusinya, gitu ya Mas Tapi ya. nikmati dulu, Mas. Baru solusi, Mas. Nah, Jadi rekan Indonesia luar biasa Mas Diki ini. Jadi menyikapi suatu permasalahan bukan menjadi suatu hambatan atau yang mengganggu dalam prosesnya, tapi harus dinikmati dulu baru kita cari solusinya bersama-sama. Kan di tim PKM ini juga tidak bekerja sendiri. Ada anggota tim yang membantu dan menyukseskan hingga sampai akhirnya lolos di PIMNAS 33 UGM ini. Ya, betul. Begitu. Nah, mungkin untuk dosen pembimbingnya karena siapa? oh, kalau dosen pembimbing itu kebetulan Ibu Dita Perwitasari SH MKN. Bisa disapa dan mungkin bisa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita karena sudah mengantarkan tim PKM PSH Mas Diki dan kawan-kawan ini menuju PIMNAS 33. Siapa Mas? Siapa Mas? Mas dulu. Saya Gantian nanti dua-duanya. kepada dosen pembimbing kami, Ibu Dita Perwitasari. Selain terima kasih, kami mohon maaf Ibu, kami merepotkan panjenengan terus Ibu dari berbagai proses. Terima kasih transfer ilmunya dan juga kepada pimpinan jurusan hukum FISH UNESA, Bapak Arinto Nugroho, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang lain yang sangat-sangat support kami gitu. Jadi memang yang di PKM itu yang ditulis nama anggota 3, dosen pembimbing 1, tapi Esensi. banyak pihak begitu yang memang membantu Membantu, ya. kami. Juga dari tim penalaran fakultas, PKM Amir PKM PSH. Jadi Paling. namanya bukan ketua kalau kata Mas Iya. Dana. Iya. Jadi Tim PKM PSH itu kan di Fakultas FISH itu ada PKM Center ya Mas. PKM Center. Itu namanya bukan ketua kata Mas Dana. Tapi Amir. Amir karena Amir itu Amir. pemimpin gitu. Amir. Namanya Amir Ali Imron, Ya, Esos jadi- MA. Ya, jadi memang karena beliau ini bukan hanya membantu atau memberikan brainstorming terkait masalah akademik, namun juga secara religius ya seperti itu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Ketua Bapak Bapak Hananto, Hananto Widodo. dan sahabat-sahabat semuanya. Dan kalau untuk Bu Dita ini sebenarnya kami sudah terlalu banyak ya merepotkan masalah, bukan hanya tugas tapi juga ini PKM PSH seperti ini. Namun tadi Bu Dita ini masih muda, jadi muda intelektual ya. Jadi masih energik sehingga untuk kesana kemari itu beliau masih free seperti itu, masih bisa untuk Mendampingi mendampingi mendampingi. seperti itu. Sampai akhirnya mengatakan lolos di PIMNAS 33. Betul sekali. Terlalu banyak lah Mas kalau kita disuruh meminta terima kasih kepada siapa gitu. Banyak pihak sekali. Bapak yang terhormat yang mulia Bapak Rektor juga, Bapak Iya. Warek Ya. yang juga sudah memberikan jaminan ke kami kemarin. Sekalian fokus PIMNAS. Nggak usah mikir skripsi gitu. Soalnya PIMNASnya kalian bisa mengganti gitu. Ya, Jadi memang Pak Warek itu pesan kita jangan bilang itu bebas skripsi karena maknanya nanti beda katanya. ya. Iya. Bebas skripsi sama pengganti skripsi. Jadi kami tetap skripsi dengan PKM. Iya. Bedanya begitu. Karena kebetulan ya linear dengan disiplin ilmu yang Disiplin, dipelajari ya mengenai ilmu hukum. Ya. Baik rekan Indonesia, luar biasa sekali para pemuda-pemuda Indonesia yang menginspirasi. Semoga dengan obrolan kami di sini bisa memberikan informasi, motivasi untuk kalian semuanya untuk senantiasa berprestasi untuk alma mater tercinta Universitas Negeri Surabaya dan mengantarkan UNESA satu langkah di depan. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Bincang Prestasi. Radio Unesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Prestasi. Jangan lupa rekan UNESA untuk senantiasa mengikuti sosial media kami di Instagram, di Facebook, di fanpage Radio UNESA, dan juga nikmati berbagai podcast kami di YouTube Radio UNESA. Kalaupun Anda bisa mengakses Spotify, bisa juga Radio UNESA Anda nikmati podcast-podcastnya di Spotify, di Radio UNESA. Dan nikmati siaran kami 24 jam non-stop di www.radiounesa.com. Ya, ada berbagai hiburan dan informasi yang siap kami sajikan untuk Anda selama 24 jam non-stop. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Diki dan Mas Dana dari Ilmu Hukum UNESA 2017. Mas Diki, siap Mas. Mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum PIMNAS ini ada berbagai lomba juga yang pernah diikuti. Bisa di-share juga pengalaman-pengalamannya Mas, dari 2017 sampai 2020 ini mengikuti lomba yang paling berkesan menurut Mas Diki. Banyak Mas. Di luar PIMNAS ya, di luar. Agustusan juga bisa. Bisa. Kalaupun itu berkesan juga bisa diceritakan juga untuk memotivasi rekan UNESA biar selalu berprestasi untuk alma mater tercinta. Silahkan. Terima kasih Mas. Ada Mas Dana sungkan saya. Enggak apa-apa. Nanti Mas Dana juga cerita juga. Kalau Mas Dana itu kan prestasinya itu folio itu nggak cukup. Luar biasa. Kalau saya itu ya Allah Mas. Kalau disuruh bilang prestasinya berapa dari awal masuk UNESA sampai sekarang. Ya, kalau istilahnya prestasi itu saya belum apa-apa begitu. Kebetulan ya ini saya mungkin sebelum saya bercerita beberapa lomba, tapi saya begini. Saya ini kebetulan kan mahasiswa dapat beasiswa bidik misi gitu loh Mas. Yeah. Ya itu kan diberikan beasiswa oleh negara lah dalam tanda kutip untuk belajar ben pinter lah atau ben gak bodoh gitulah sederhananya untuk belajar gitu. Jadi kalau dibilang beberapa lomba dan lain sebagainya, apa yang negara berikan menurut saya masih banyak dan saya belum bisa memberikan apa-apa untuk negara, untuk UNESA pun saya itu berapa kecil gitu loh. Tapi ya alhamdulillah juga di UNESA saya mendapat pengalaman, mendapat teman luar biasa seperti Mas Dana ini. Mas Dana ini teman curhat sekaligus teman berpikir. Sudah satu frekuensi, maka jalan ke depan juga cepat, bagus gitu ya. Begitulah Mas. Mungkin salah satunya untuk teman-teman yang ingin mengasah diri, salah satunya mungkin cari teman yang memang pas gitu. Satu visi, satu misi, sefrekuensi. Jadi selain teman ngobrol, teman main, tapi teman berpikir juga ke depannya kan. Tapi bajunya harus beda. Jangan sama. Kalau semua sama repot nanti. Waduh. Bajunya sama repot. Nah, kalau beberapa lomba mungkin yang berkesan di antaranya yang pertama kali kami ikut ya Mas, debat
Mahkamah Konstitusi, debat konstitusi tingkat nasional. Final. Jadi kami itu dulu angkatan 2017, waktu mahasiswa baru. Mahasiswa baru sudah mengikuti perlombaan Sudah itu tingkat nasional. Lawan kita itu saya sebut aja kampus-kampus dengan fakultas hukum yang sudah terkenal lah. Gajah Mada, UGM, Iya, oke. Fakultas Hukum, Airlangga, Fakultas Hukum, Brawijaya. Brawijaya. Universitas Indonesia. Kita maba dan mereka itu rata-rata minim semester 5. Dengan 5, 7, kemampuan konsep teori itu sudah ya, high. bagus lah, high lah. Tinggi. Kita baru mahasiswa baru ngerti ini apa Mas? PIH. Kantor ilmu PIHI. hukum, asas-asas dan lain-lain itu baru Dari maba sudah berdua, mengikuti lomba sudah berdua. ya alhamdulillah. Luar biasa. Berarti memang sudah terjalin chemistry itu sejak maba ya. Iya. Padahal Mas Diki ini dari Bojonegoro, Mas Dana dari Kediri. Iya. Dipertemukan di UNESA, berprestasi luar biasa. Ini bisa menjadikan motivasi rekan saya. Jadi tidak hanya berteman dengan yang satu wilayah, satu kabupaten dan lain sebagainya, tapi yang memang punya visi misi sama dan melangkah maju seperti itu. Bisa dilanjutkan lagi ceritanya, Mas Diki? Ya itu sih meskipun kami babak berapa ya Mas? Saya lupa. 8 besar tuh. 8 besar seingat saya, tapi bukan masalah sampai mananya, tapi perjuangan kami begitu loh, Mas. Dari maba dengan keterbatasan, dan kami juga mengucap terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada waktu itu pengelola jurusan, Bapak Ibu dosen di hukum. Memang kalau itu dosen yang kami tanya atau yang kami konsultasikan hanya hukum, karena memang debatnya hukum. Debat hukum. Jadi banyak pihak yang membantu kami. Sampai mungkin ada beberapa dosen yang dalam tanda kutip nyangoni begitu loh. Mas iki untuk ini ben kalau operasional di sana nggak kebingungan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu salah satunya. Terus yang kedua itu menurut saya ini juga spesial Mas. Ya. Meskipun itu juga terjadi 2000 ya setelah debat MK itu. Saya kebetulan kamera mana Mas? Saya sampaikan itu. Iya. Terima kasih kepada ibu saya, ibu intelektual saya, juga ibu spiritual sebetulnya, ibu dosen di Hukum Indonesia, Ibu Nurul Hikmah LC MHI. Beliau itu membimbing saya untuk juara MTQ cabang apa lupa saya, yang cerdas cermat agama itu. Saya itu awalnya memang ya dulu pernah ikut waktu SD. Cuma di Indonesia itu saya nggak pede, teman-teman saya itu UKK itu loh Mas, yang kajian kerohanian. Nah aku kiopo gitu, nggak bisa apa-apa, tapi atas bimbingan, sentuhan dan bimbingan beliau Nurul itu waktu itu juara 3 di Indonesia. Saya merasa kebanggaan tersendiri karena dibanding teman-teman saya ya yang lomba waktu itu Mas, rata-rata latar belakangnya pondok pesantren Mas. Saya juga pondok Mas, tapi pondok remaja. Jadi memang kalau dibilang juara itu ya Bu Nurul itu yang luar biasa. Memberikan strategi. Iya. Itu untuk yang terkait lomba keagamaan menurut saya spesial karena itu dampaknya dunia akhirat. Iya, betul. Luar biasa menurut. Dan yang terakhir ya Timnas ini yang tadi memang sudah diulas. Di akhir-akhir semester, maksudnya di penghujung perkuliahan, karena sudah tahun depan kan lulus semester 8. Kalaupun ini karena bebas skripsi itu tadi bisa lulus pengganti skripsi. Marahin Pak Warek mohon maaf Pak Warek, jangan bilang bebas skripsi, maknanya beda usia Pak Warek. Pengganti skripsi ya. Jadi tahun depan bisa lulus tepat waktu, sudah di depan mata. Ya, itu luar biasa. Jadi Mas Diki bisa menjadikan motivasi untuk rekan UNESA dari sejak maba sudah berproses, sudah berprestasi, walaupun masih 8 besar ya. Saat nasional 8 besar nasional, tapi memang luar biasa karena bisa ditengok ke belakang masih maba sudah 8 besar dengan seperti pelawannya yang luar biasa dari universitas fakultas hukumnya yang terkenal fakultas terkenalnya luar biasa ya. Sekarang Mas Dana bisa diceritakan juga berbagai prestasi sebelumnya sebelum PIMNAS ini apa saja bisa diceritakan? Jadi sebelum ke saya sebenarnya Mas Diki ini sudah beberapa kali juara 1 di Malang, di Makassar juga sudah pernah juara. Mas ini kamera loh Mas, jangan bohong. Enggak bohong, sebenarnya kamu catatan ada sebenarnya di CV-nya tadi seperti itu. Tapi saya suka dengan Mas Diki. Suka dalam arti suka dalam sifatnya Mas Diki. Jadi dia ini terbuka dan bicara masalah prestasi ini
terus terang saya ini didasari sama doa orang tua saya. Jadi pesan kami berdua, apabila ingin mengikuti lomba, mohon doa restu ayah ibu. Jadi saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah saya Agus Sugianto dan ibu saya Ibu Emuliana. Beliau berdua inilah yang mendorong saya terus menerus untuk melakukan suatu kebaikan dan khususnya belajar seperti itu. Nah, yang pertama di tahun 2018 justru jelas itu, jadi saya mengikuti lomba di Universitas Budi Luhur Jakarta. Saya berangkat sendiri, pulang sendiri, dan alhamdulillah di sana saya double winner. Jadi juara 1 esai sekaligus National Best Presentation. Luar biasa. Nah, saya merasa suatu hal yang manis di dalam saya dengar itu apa? Ketika saya telepon orang tua saya dan saya bilang, "Ma, saya itu juara." Mama saya itu langsung menangis, sujud syukur dan lain sebagainya. Karena saya pribadi itu menganggap juara nasional itu nggak bakal mungkin saya. Karena saya itu awalnya orang yang malas, ya dalam arti bodoh ya. Saya itu selalu berani kepada orang tua saya dan mungkin latar belakang saya yang mungkin ya kurang bisa dididik dan lain sebagainya. Namun dalam kuliah ini saya menemukan jati diri saya, bahwasanya tanggung jawab keluarga saya ke depannya adalah di tangan saya. Sehingga saya belajar terus menerus. Dan yang kedua yang paling emosional adalah di tahun 2019. Nah, saya kehilangan nenek saya, Ibu Munawaroh namanya. Jadi H+3 nenek saya meninggal itu saya mendapatkan pengumuman juara 2 lomba esai. Dan sebelum beliau meninggal itu pesan sama saya bahwa jangan lupakan sholat hajat, jangan lupakan sholat duha, dan jangan lupakan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam agama. Saya ingat betul, beliau itu tertidur di kasur dan saya mendengarnya secara langsung dan doakan dongakno aku ben iso umur panjang, alias doakan saya bisa umur panjang. Tapi Allah berkata lain dan beliau diambil H+3 daripada 2 hari setelah penyampaian itu. Dan besok lusanya saya mendapatkan esai itu tersebut, juara esai tersebut. Jadi apa yang bisa saya ambil dari kesimpulan ini, bahwasanya doa orang tua itu memang tidak terlihat. Jadi dia itu langsung tembus ya. Jadi kita itu jangan, jadi makanya kami sampaikan bahwasanya saya pengalaman intinya jangan berani kepada orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita. Mau tidak mau, ilmu pengetahuan kita itu tidak akan bisa seperti ini. Dan saya nggak bisa akan timnas, saya nggak bisa juara esai. Mas Diki pun juga saya demikian. Kalau tanpa adanya doa orang tua. Jadi kuncinya pertama adalah berbakti kepada orang tua, dan yang kedua belajar dengan tekun, dan tentunya tidak lupa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Apabila 3 kunci ini kita pegang, maka suatu hal yang mungkin kita cita-citakan itu tidak seperti halnya suatu hambatan, tapi akan terlaksana seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Luar biasa. Saya ikut merinding. Luar biasa. Yang merinding. Mas Dana dan Mas Diki ini yang luar biasa sekali. Nah, bicara mengenai prestasi, perlombaan dan perkuliahan. Nah, bagaimana Mas Diki dan Mas Dana ini membagi waktu, melakukan manajemen waktu ketika harus fokus lomba dan juga harus melaksanakan perkuliahan dengan baik. Mas Diki dulu. Sebetulnya kalau saya pribadi itu ya Mas, kalau manajemen waktu ya nggak ada titik khusus sih. Yang penting mana yang perlu didahulukan, yang jadi prioritas ya diprioritaskan aja gitu aja. Saya malah kalau manajemen waktu itu banyak belajar dari Mas Dana. Beliau yang sering ingatkan saya, tugasmu loh, bilang gitu. Saya tugas, saya bilang gitu. Tapi memang ya terkait dengan manajemen waktu itu, kalau saran saya misalnya kita semua teman-teman itu ada yang ingatkan lah, teman atau siapa. Soalnya kadang kalau orang seperti saya itu gampang lupa gitu, tugas atau apa. Tapi kalau ada teman itu selain diingatkan, diajak ngerjakan bareng. Tapi bukan contonan loh ini beda urusannya nanti. Bukan saling contonan, bukan. Tapi berdiskusi untuk saling mengerjakan bersama. Nah itu hal yang harus kita budayakan begitu di perguruan tinggi. Kalau anak SMA kan wajar kerjakan sendiri-sendiri. Yeah. Kalau perguruan tinggi kerjakan bersama tapi jangan contonan gitu saja. Berdiskusi. Ya. Gitu. Oke, Mas Dana. Kalau saya pribadi memiliki kebiasaan 1 hari itu minimal 4 jam baca buku. Entah itu buku secara tekstual maupun e-book. Namun saya pribadi tidak sangat suka dengan baca buku tekstual. Sehingga itu saya coba modifikasi
Jadi bagaimana cara saya itu menghilangkan rasa kemalasan saya untuk belajar. Akhirnya saya beli e-book. Nah, intinya 4 jam baca buku satu hari itu dibagi. Bukan 1 jam 10 sampai jam 2 itu kita baca, enggak. Namun dalam waktu rentang jam 7 sampai jam 10, 1 jam baca buku. Jam 12 sampai jam 3 kita baca buku jam berapa. Jadi ada pos-pos waktu tersendiri untuk belajar. Sehingga apabila ini dilaksanakan, tugas itu bakal secara otomatis ingat daripada diri kita semuanya. Seperti itu. Jadi menurut kami seperti itu saja sih kalau ingin belajar, dan juga yang penting membaca. Karena ya cakrawala atau pengetahuan itu dibuka melalui pintu, yakni buku itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang terakhir nih Mas ya, harapan kedepannya seperti apa untuk diri sendiri dan untuk alma mater tercinta Universitas Negeri Surabaya? Mas Dana dulu. Untuk diri sendiri tentunya saya sendiri berharap dapat memberikan suatu tangisan haru lagi kepada orang tua saya, sehingga saya ingin meningkatkan derajat daripada kehidupan orang tua saya. Karena tujuan hidup saya, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan orang tua saya. Tentu tiga hal ini perlu saya tekankan untuk dalam diri saya, bahwa saya punya tanggung jawab moral sana. Tentu sivitas akademika, yang paling penting jangan menyerah. Dan tolong sekali lagi, jangan sepelekan belajar, jangan sepelekan membaca buku. SMP, SMA saya pernah mengalami bahwa saya tidak membaca buku dan saya tidak tahu apa-apa dalam hal itu, sehingga dalam perjalanan ini saya pribadi coba rubah pola pikir saya untuk segera dan terus melakukan membaca buku. Begitu saja. Untuk UNESA? Untuk UNESA tentunya kami harap ya, saya secara alma mater untuk jurusan hukum, semoga menjadi fakultas hukum. Amin. Dengan persyaratan administrasi yang terpenuhi secara formal dan material. Dan tentunya bagi mahasiswa ya, apabila kita ingin menjadi fakultas hukum itu juga harus berprestasi. Konsekuensinya seperti itu. Nah, sehingga titik tumpunya bukan hanya pada Bapak Ibu dosen saja, tapi kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa dan mahasiswi inilah yang harus didorong untuk ayolah ikuti lomba. Kalah menang itu bukan persoalan. Yang penting adalah perjuangan. Karena kita tuh di hidup itu ya, yang kita cari adalah pengalaman. Betul. Seperti itu. Bukan hanya perihal hasil, tapi proses untuk seperti itu. memperoleh hasil tersebut. Ya. Mas Diki, harapannya ke depannya seperti apa? Silakan. Kalau diri sendiri itu saya ingat pesan orang tua aja. Orang tua itu kalau ngomong ke saya, kalau berdoa itu gak usah neko-neko, bilangnya begitu. Gak usah doa minta kerja di sini, penghasilan begini, gak usah. Minta untuk dilancarkan. Kalau orang tua itu katanya kalau sholat atau kalau sembahyang itu, kan kebetulan saya muslim gitu kan. Disuruh jangan lupa itu doa orang tua, minta ampun dosa-dosanya orang tua kepada Allah, sama doa untuk diperlancarkan dari segala hal. Intinya lancar gitu aja untuk pribadi. Tapi kalau Mas Dana cerita tentang keluarga, saya juga masih ingat dulu. Saya kan orang Bojonegoro, kebetulan orang tua itu di desa gitu loh Mas. Yeah. Di tani dan lain sebagainya. Sampai saya kuliah saja sebetulnya atas bantuan ibu guru saya waktu dulu saya SMK, ibu PPKN, kebetulan Ibu Sri Setia Widiarti, yang muliakan saya. Orang tua malah nggak ada harapan untuk kuliah dan lain sebagainya, cuma mendukung anaknya minta apa. Tapi dari itu semua saya dapat sebuah kesimpulan bahwa yang penting berdoa untuk dilancarkan Mas, jangan yang lain-lain, dilancarkan itu aja. Tetap hormati orang tua, itu seperti Mas Dana tadi, itu juga itu hal yang terpenting. Sama jangan bosan-bosan berproses dan tetap semangat, gitu aja untuk diri pribadi. Jadi tidak usah yang kemana-mana, karena bagi saya pribadi pintu pembuka segala hal itu ya lancar. Itu tadi doa untuk lancar. Iya. Mau jadi apapun, seperti mas-masnya jadi ini penyiar dan lain-lain, kan ada rezekinya sendiri-sendiri. Betul. Ada konsekuensinya sendiri juga. Pak Rektor juga itu, beliau jabat rektor kan juga ada rezekinya, ada juga tantangan sendiri. Betul. Masuk juga Pak Presiden dan lain sebagainya, gitulah. Iya. Harapan untuk UNESA seperti apa? Untuk UNESA ya Mas. Sama seperti Mas Dana kah, atau ada harapan lain untuk UNESA? Ya Pak Rektor, Pak Marek, maaf ya sebenarnya. Harapan ke depan, motonya diganti Pak. Jangan selangkah di depan, tapi semakin di depan,
dan semangat untuk selalu di depan. Wah, Gitu. luar biasa. Diganti. Tapi maaf loh Pak Rektor dan Pak Pak, Waras, jangan saya emosi. jangan dianu mana-mana. Harapannya kan kalau kita ingin semakin di depan gitu kan, selangkah di depan lah. Selangkah di depan. Artinya kan memang kita masih proses untuk ke depan dan harapannya ke depan itu bisa selalu di depan gitu loh Selalu. Indonesia. Iya. Dengan karakternya kan awalnya IKIP begitu. Betul. Keguruannya itu Growing keguruan character. maksudnya untuk selalu menyebarkan ilmu dimanapun dengan profesi apapun. Kemudian yang harus dipegang oleh mahasiswa UNESA ini terutama yang muda-muda itu. Ya maaf saya sampaikan aja ya Mas ya. Kan motonya growing with character. Betul. Kadang diubah ya Mas. Apa? Glowing with character. Nah ini bahaya ini, nggak apa-apa lah. Glowing tapi harus growing with character juga. Nggak apa-apa kalau glowing. Kalau glowing itu Mas Dana yang paham. Loh, Saya lagi. paham. Maksudnya tetap milenial nggak apa-apa, Betul. tapi ada Berkualitas. aspek yang Aspek itu, akademiknya kuat. akademiknya juga diperkuat. Gitu. Jadi semoga ke depan tidak hanya selangkah di depan, tapi semakin di depan dan semangat untuk selalu di depan. Iya, Untuk luar biasa. UNESA. Habis Dan ini mungkin terakhir cerita mungkin deh, Pak. permintaan kami Iya. sama seperti Mas Dana, Pak Rektor, Pak Warek, Iya, jajaran di UNESA, pimpinan ya Fakultas Hukum disegerakan lah. Ya, Jauh. Karena Bapak secara aspek pembangunan infrastruktur sudah luar semakin biasa. luar biasa, secara akademik sudah memiliki Memiliki. mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa. Luar Maka biasa. dari itu masa kita tidak diberikan tikar merah, Pak? Hmm. Kita sudah jalan dari tahun 2009 ya. Alhamdulillah. Nah, alangkah lebih baik nanti sebelum yang terhormat nih Profesor Dr. Nur Hasan ya sebagai rektor UNESA, Oke. nanti kan di periode ini bisa Pak mulai dibangun seperti itu ya. Oke. Soalnya saya sama Mas Diki ini dari awal itu sudah dididik Pak. Jadi sama kakak tingkat itu, Dek kita itu mau jadi FH, tapi setelah 3 tahun setengah di sini belum ada Pak. Jadi saya mohon ya Ya, seperti itu. kita bersama-sama gitu loh Pak. Bersama-sama, Kita juga Pak. tidak hanya ini yang bisa menentukan itu rektor ya enggak. Nah, Pak. Pak Rektor kan juga butuh bantuan birokrasi, butuh bantuan Mahasiswa. mahasiswa. Jadi ya ayolah Bapak kita bersama Ya Pak. untuk Kita jalan bersama, kita Fakultas berjuang Hukum, bersama. karena memang Seperti itu. UNESA itu bukan hanya milik siapa dan siapa tapi milik kita Kita bersama. semua. Luar biasa. Jadi perlu ada kerjasama Bersama. dari semua sivitas yang ada di UNESA ini, terutama di sivitas hukum ya, sivitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang ya cita-citanya bisa menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Di Surabaya. Surabaya. Baik rekan Indonesia, luar biasa perbincangan saya bersama Mas Diki dan Mas Dana. Petik hikmah dari obrolan kami yang ada di podcast Ngobrol Inspirasi ini. Jadi kalian harus terus berprestasi untuk mewujudkan UNESA satu langkah di depan, dan bukan hanya satu langkah di depan, tapi semakin Di depan dan semangat semangat untuk selalu di depan. untuk selalu di depan. Baik, terima kasih. Saya Mufti pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Radio UNESA selanjutnya. Sampai jumpa.